Ya udah, gue udah taruh duit di sini, gue nggak mau project ini mati. Yuk kita jalanin. Oh, kumpulin semua orang komunitas, yuk kita jalanin gitu. Baru ini koinnya udah mau naik nih, bagus. Lu udah jual barang ya. Dia bilang, I've never seen a chart like this and it can do a popcat. Banyak orang di Telegram bot itu punya bot yang nge-trigger kalau devnya jual. Gue juga ikut jualan. Oh gitu. Karena takut devnya kabur. Jadi seprofit apapun lebih enak nangis udah profit daripada nangis merah, ya nggak? Iya sih. Ya kalau websitenya bagus, gue merasa kayaknya dia ada niat mau ngerak deh. Karena dia niat banget gitu. Ya. Halo Brandon. Halo. Apa kabar? Apa kabar kamu? Hari ini merah. Kabar emang masih baik? Nggak baik-baik aja sih. Iya sedih. Kan ke 53.000. Kayaknya udah tadi nyentuh 52.000 nggak sih? Aduh, lemes banget nih. Iya, gimana dong cara keluarnya nih? Nggak tahu aja, minggu lalu tuh aku lagi pengen tarik duit, ada kebutuhan, aku pikir nunggu lah minggu depan, siapa tahu naik kan, nge-bounce ya kan. Malah anjlok 2%, 53.000 hari ini. Makin bawah, kayak semua lagi pada pusing juga nggak sih? Pada pusing, benar. Karena altcoin juga jadi ikutan pada turun kan? Iya, tapi ada beberapa kesempatan yang kalau kita ngejar kayak launchpad yang ada di meme coin, sebenarnya bisa stacking sol juga sih. Oh gitu, oke. Nanti ajarin kayak gitu ya. Boleh. Ajarin soal meme coin yang di soal. Iya, jadi makanya lihat aku senyum-senyum aja kan. Iya lagi kayak kamu tuh baik-baik aja. Aku tuh kayak aduh 53.000 gitu. Bahkan koin yang lain juga sama lagi. Rata-rata merah semua sih. Iya benar. Kemarin aku juga ngepost di Twitter, ada satu koin yang aku ikutin banget namanya Billy. Terus semua chart semua di watchlist aku merah kecuali si Billy. Jadi aku bilang, "Oh, Billy good dog," karena emang dia anjing. Iya. Aku juga lihat tuh X-nya kamu. Iya, terus slogannya dia lucu, Billy to a Billy. Jadi maksudnya dia pengen ngejar menjadi 1 billion market cap kan. Let's go. Tapi itu brainwash loh. Iya karena orang jadi kayak, "Oh, dia akan jadi 1 billion, wah satu hari gue beli deh." Iya. Gue nggak mau jual deh gitu kan. Iya, dan di saat market like kayak gini tuh kayaknya meme coin jadi hiburan gak sih buat kita? Bener. Terus komunitasnya lucu, memesnya lucu. Jadi kadang dia kalau lagi hari ini merah, tiba-tiba dia pakai topi McDonald's, kita jadi ketawa lucu banget gitu. Oke. Mungkin sebelum kita ngobrol panjang, boleh nggak Brandon kamu sharing ke aku, ke teman-teman juga yang lagi nonton, cerita kamu nih terjun ke dunia Web3. Karena kan semua orang tahu nih Brandon ini sebelumnya masih aktor juga sampai sekarang. Masih. Cuman juga ini mau syuting minggu depan. Oh iya sih, syuting film baru. Iya, series baru. Boleh gak di-sharing perjalanan kamu mengenal cryptocurrency itu gimana? Boleh. Jadi sebenarnya aku tuh dari SMP SMA tuh udah demen banget sama dunia jual beli finance gitu. Karena pas SMP SMA aja aku sering banget masih 13 tahun nih masih suka jual barang-barang second aku yang aku bekas. Nah, itu di Kaskus. Oke. Ya, bayangin umur 13 tahun nggak punya rekening BCA, jadi harus pakai rekening punya nyokap gitu ya. Jadi kalau mau beli barang, karena gue takut banget untuk jual beli barang di internet, jadi gue kadang kalau ngeliat nyokap gue lagi transfer, gue ingetin pinnya. Ya gitu kan. Terus akhirnya setelah itu ngulik-ngulik di forum, ada barang lucu, barang lu nyobain gitu, beli barang online gitu kan. Beli barang online tuh kadang kalau nyokap lagi ngamen HP, gue ambil HP terus gue transfer, selesai. Nggak ketahuan gitu kan. Terus kadang kalau jualan barang yang kayak gue suka banget tapi takut kalau nyokap tahu gue jual-jual, ya gue juga pakai. Gue cek mutasi, udah masuk gitu kan. Terus abis itu mulai serunya tuh di sana tuh. Jadi gue mulai kayak ada feeling kayak seru banget ya jualan barang gitu ya. Terus satu hari ya dimarahin nyokap lah karena pas lihat mutasi kok banyak yang aneh-aneh ya. Yang barang kecil sih nominal 50.000, 100.000 tapi kenapa jadi banyak banget gitu kan. Terus diomelin gitu. Tapi itu gue menemukan passion gue. Gue suka banget ya jual beli dan hitung-hitungan barang gitu. Terus baru mulai dunia invest juga sebenarnya telat karena pas lagi setelah umur 23-24 baru diajakin temen invest di saham. Tapi di invest di saham pun nggak ngerti apapun. Jadi cuma nanya dia, beli apa nih hari ini? Gitu kan. Oh, naik turun. Yaudah kalau udah turun, yaudah deh gue tungguin. Tapi tanpa ada basis apapun, nggak ngerti. Nah, baru mulai seneng banget sama dunia kripto itu ketika tahun 2000 bull market yang kedua kapan ya? 2021 sih kayaknya. Sebelumnya itu lagi 2016 ya kalau nggak salah ya. Kurangin 44 berarti kan. udah lama banget ya? Iya, tapi waktu itu gue topless. Gue beli pas lagi di harga Bitcoin 100 jutaan. Tapi di titik itu gue tidak ada informasi yang banyak gitu. Jadi nggak tahu ngulik di mana, nggak punya komunitas, nggak punya teman gitu. Jadi dulu tuh pakai aplikasi Indodax. Nggak apa-apa kan sebut brand ini ya? Ini kan legend soalnya dia nomor 1 kan. Makin Indodax yang dimana gue mau KYC aja susahnya setengah mati. Harus nge-email dia terus harus foto. Akhirnya gue takut ya nanti ketahuan Brandon beli Bitcoin gitu kan. Tapi ya udahlah demi duit nih gitu kan, demi invest nih gitu kan. Terus abis itu gue beli malah anjlok karena gue nggak tahu ternyata maksudnya ada sistem halving, ada titik dimana Bitcoin itu akan turun gitu ya. Semua orang akan
akan expect ini udah peak, anjlok nih besok ya gitu kan. Pas gue beli, bener besoknya anjlok gitu. Gue langsung kayak, aduh, apalagi nggak pernah invest turun 10-20%, ya ngeri-ngeri sedap dong. Akhirnya gue cut loss semua. Nah, akhirnya tarik lagi ke 4 tahun selanjutnya pas lagi bis COVID, dengar ada cerita sahabat gue yang punya bisnis restoran, dia merasa kan ya, ada banyak limitasi kan ketika COVID datang kan. Akhirnya dia iseng taruh duit di kripto gitu. Pas taruh duit di kripto, dia bilang uang gue tiba-tiba 10 kali lipat nih. Tapi pas tahun 2020 dia masukin pas lagi COVID, 2021 awal dia cerita gitu, sebelum Imlek gitu, habis tahun baru. Gue bilang, crypto is back gitu kan, Bitcoin is back. Emang bisa ya, emang orang mau pakai crypto gitu kan. Terus abis itu dia baik banget karena dia akhirnya ngajak teman-teman dia untuk ngumpul di restoran dia. Yuk, gue mau ajarin kalian tentang crypto lagi gitu. Akhirnya kita ketemu, gue ketemulah banyak orang ternyata yang dikumpulin di sana yang interested with crypto again. Termasuk ada Jejo, ada Kevin Susanto, ada Nick Yuda, ada Benz dan banyak lainnya. Terus akhirnya dia banyak kenalin kita ke Checks juga gitu. Yuk, karena kan Checks kan lagi nyari customer. Tapi gue pikir ya udahlah dapat pelajaran juga, sekalian datang aja belajar gitu. Jadi waktu itu datang ke Zipmax, ke toko kripto. Jadi pas mereka baru mulai, gue datang aja ke kantornya, gue belajar, oh gini ya caranya ya gitu. Jadi banyak yang terlibat juga di token roundnya si Zipmax, token roundnya toko kripto juga gitu. Nah tapi setelah itu kripto mulai naik, mulailah NFT gitu kan. Mulai NFT, gua mulai grinding for whitelist pada zaman itu, Discord pokoknya seharian sampai subuh, sampai jam 3, jam 8 bangun lagi udah grinding lagi buat dapetin whitelist. Tapi gua emang pakai advantage gua karena gua blue check di Twitter sama Instagram. Gua kadang kayak I will post your project in my Instagram story or in my tweet gitu supaya dapat WL. Tapi bagi-bagi ya sama temen gua ya, gua butuh 5 nih gitu. Jadi temen-temen kadang gua bagiin juga buat mereka nge-tweet. Tapi akhirnya karena gua banyak kenal, gua akhirnya pelajarin, oh caranya untuk grinding whitelist tuh sistem marketingnya kayak gini ya, strateginya ya. Oh ada yang ngejar level, oh ada yang ngejar kalau lu bisa invite 10 orang jadi kayak sales gitu kan. Oh gini caranya ya. Terus color-colornya ini, kolaborasi sama projectnya ini. Akhirnya gue pelajarin, oh seru juga ya. Kayaknya gue bisa nih satu hari kalau ada project gitu. Nah terus tiba-tiba Jejo kepikiran karena gara-gara waktu itu ada project yang artisnya orang Indonesia, project NFT luar negeri namanya Oniforce. Pernah dengar nggak? Pernah dengar deh, pernah dengar. Dia adalah salah satu pelopor di mana lu kalau mau dapetin whitelist lo harus chatting yang banyak dan reach a certain level di Discordnya gitu. Dia jadi yang pertama yang bikin grinding di Discord gitu. Akhirnya pas, karena gue belum terlalu ngikutin NFT banget, masuk kayak yaudah biasa aja. Si Jejo dapat WL terus mulai viral tuh karena dia ngemin NFT-nya nggak banyak sih, cuman kalau nggak salah beberapa ya. Tapi salah satunya akhirnya dijual, wah mahal banget gitu. Jadi meledak. Iya gitu, meledak harganya sampai berapa ratus juta atau miliar. Waktu itu juga NFT lagi naik banget kan? Oh iya, tahun 2021 kan? Bahkan aku tahu kamu pertama kali mainnya NFT dulu kan? Iya, nah pas gara-gara itu si Jejo kepikiran I wanna make an NFT project nih pertama dari Indonesia gitu kan. Dia bikin lah namanya Avarik Saga. Di situ gue bilang, gue telepon Jejo, gue mau terlibat dong gitu. Gue akan bikin project lu hype gitu. Itu janji gue ke dia karena waktu itu dia tawarin, ya segini aja persen lu ya kalau mau terlibat. Enggak, kasih gue lebih. Gue akan bikin hype, gue bikin rame, gue janji sold out gitu. Jadi emang kadang harus gila juga ya, padahal gue nggak tahu gue bisa apa enggak gitu. Terus akhirnya Jejo, oke, kalau sold out gue kasih segitu, tapi kalau nggak sold out ya tetap balik ke nominal awal ya gitu. Gue bilang, oke, deal gitu. Ya udah, akhirnya karena gue udah banyak grinding sama project-project lain, gue samperin lagi, gue lagi bikin project nih, boleh dong kita kolaborasi bantu promoin. Ya udah, akhirnya semuanya bantu promoin gitu. Iya, jadi mulailah di situ Avarik Saga menjadi salah satu NFT project pertama Indonesia yang sold out. Terus karena kita merasa, oh kita udah tahu nih sistem cara marketingnya, tag-nya, punya networknya juga, kita bikin launchpad namanya Artifact. Iya, terus akhirnya kita gandeng IP di Indonesia supaya dapat global presence gitu kan. Bikinlah, ketemu sama WD Willy sama Emote, yuk bikin Karafuru yuk gitu. Ketemu sama Aji dari Tahilalat, yuk bikin yuk main blow on gitu ya. Jadi akhirnya dimulai dari situ. Nah tapi ketertarikan aku sama dunia ini karena juga aku pas lagi COVID aku kuliah. Aku nggak pernah kuliah soalnya. Jadi abis SMA aku jadi tarik balik ya. Maksudnya ini kenapa kenapa aku suka banget sama finance dan kayak suka banget. Abis SMA aku langsung kerja. Abis COVID nggak ada kerjaan syuting, nggak bisa. Akhirnya aku kuliah finance di Singapura. Oh, I see. Iya, setahun tuh aku ambil banking and finance.
tadinya mau S1, tapi karena habis setahun setengah D3 udah selesai, terus tiba-tiba kayak shooting is back, kripto lagi seru, gue nggak bisa kuliah lagi deh. Jadi stop deh. Jadi sekarang aku D3 doang. Diploma in banking and finance ya. Itu tetap aja kamu hebat sih, keren sih, karena kan nggak semua ya, maksudnya anak muda yang tertarik dengan industri ini gitu, dan kamu salah satunya. Dan waktu itu kan NFT lagi happening dan kamu mau coba belajarin itu, gitu sih. Dan banyak teman aku yang kayak aku lagi syuting nih, misalkan sama semuanya deh, misalkan lagi syuting True Stalker nih sama Nicole gitu. Nicole nggak ngerti, gue nggak bisa, gue takut lah gitu. Jadi pada nggak ngerti, bener-bener blank gitu mereka semua sama dunia investment gitu. Iya sih, jadi tugas kita bareng-bareng sih ya untuk mengedukasi secara ini ya, secara baik lah ke mereka bahwa itu nggak se-scary itu loh. Bahkan ini jadi salah satu cara lain untuk dapetin capital. Karena di kripto ini tuh aku ngerasa untuk dapetin capital tuh sangat banyak caranya, dari mulai airdrop, ya kan, terus juga dari trading, investing, terus juga bisa ikut staking, gitu kan. Iya bener, banyak kesempatan karena semua dunia tuh terlibat gitu. Jadi dunia ini duit tuh semuanya muter-muter gitu. Jadi ada kesempatan sebenarnya. Oke. Nah, untuk tahun ini kan aku lihat kamu kayaknya lebih aktif di meme coin ya di Solana. Aku perhatiin juga kan X-nya kamu tuh sering posting soal meme token dan lain-lain gitu, dan lebih banyak tuh di Solana kan. Kenapa Solana? Kenapa nggak yang meme coin di jaringan yang lain? Lucu ya, karena sebenarnya tuh aku nggak suka banget trading loh, aku sebel. Karena selama bear market sama bull market aku selalu holding aja kan. Aku merasa tuh aku nggak cocok sama trading karena aku naik dikit aku nggak mau tarik gitu ya. Panik gitu. Iya. Tapi kalau udah anjlok cut loss gitu kan, sebel kan. Tapi kalau lagi naik, naik 10%, 5%, tahan, bisa jackpot nih gue 2 kali lipat nih. Tapi tiba-tiba dia turun lagi, koreksi, anjlok, cut loss. Akhirnya nggak pernah untung kan. Jadi itu emang kejeleknya gue gitu. Karena gue merasa gue selalu cuan kalau gue lagi holding aja. Nah ini tarik balik ke cerita di mana ini menjadi filosofi investment gue. Ada satu pasangan cowok sama cewek. Gue baca di Reddit gitu. Mereka cerita waktu itu mereka bilang mereka komit, kita taruh 10 juta rupiah di kripto gitu ya, suami istri nih. Terus suaminya bilang oke gitu, istrinya juga yaudah boleh dicobain gitu. Terus suaminya yang ngulik, suaminya demen banget ngulik. Akhirnya dia cari koin ini bakal naik, koin ini bakal turun gitu kan. Akhirnya dia coba trading 2-3 tahun kemudian pasti lihat kok ceweknya duitnya lebih banyak daripada gue ya. Karena dia diem doang, dia melupakan kriptonya gitu kan. Jadi kadang si cowoknya malah duitnya segitu doang. Jadi memang strategi investment tuh harus cocok-cocokan ya. Kalau lu nggak emosional ya lu trading mungkin cocok gitu. Tapi kalau gue yang kayak emosional kayak wah kaget gitu, lebih baik lupain sih ya. Iya nggak sih? Dan banyak di X juga kadang bilang somebody forgot about his Bitcoin in 10 years and he has 100x his money. Kayak gitu kan. Tadi sampai lupa pertanyaan apa? Kenapa gue bisa mulai Solana meme coin? Iya, kenapa sukanya si Solana gitu? Kenapa nggak yang kayak ETH? Mungkin karena ETH mahal kali ya? ETH mahal, terus juga menurut gue apa ya ceritanya? Waktu itu kayaknya pas lagi syuting juga nih. Waktu itu gue lagi syuting di Bali, terus sama teman-teman gue yang di Jakarta, mereka iseng kayak kita cobain bikin meme coin yuk gitu. Ada kesempatan kayak buat farming profit gitu ya. Nah, ini kan belajar ya. Langsung di launch di Radium gitu, langsung launch gitu. Terus pas kita pelajarin, iya ya kalau kita bisa bikin gambar yang lucu, terus bikin ticker yang lucu gitu, kita launch aja di Ray gitu, taruh berapa Solana di LP-nya, terus tiba-tiba. Tapi kadang ada yang gila juga sih. Jadi kalau kita kayak gitu ya, maksudnya kayak udah naik 20-50%, udah jual, udah jadi mati proyeknya gitu. Jadi kayak cuma ngambil kesempatan di situ doang kan. Kayak exit liquidity-nya. Iya, tapi gue merasa kayak kayaknya kalau gini doang sih gue nggak mau ya, maksudnya nggak seru ya. Tapi itu kita belajar kan. Sistemnya tuh ada opportunity di situ ya. Nah setelah itu akhirnya gue mulai ramen, gue cobain gue mau bikin komunitas ini deh yang bisa trading koin, kasih call ke orang. Nah makanya ini namanya A79. Aku lihat juga. Iya, taruh sini deh. Boleh. Jadi ini aku beli ID-nya, aku beli ID X-nya. Jadi sebenarnya di X itu you can buy an ID tapi di black market ya. I see. Jadi kayak misalkan lu mau apa, lu bisa ada yang jual juga gitu. Ya udah, jadi aku pikir aku pengen bikin NFT communities sama crypto community supaya aku punya komunitas aja gitu. Aku bisa sharing orang informasi tentang crypto yang bagus ya. Aku juga lupa sih ceritanya kenapa bisa ya. Cuman aku bisa bilang sekarang tuh aku lagi rame dan seru banget nyari koin yang seru-seru tuh di Pump Fund.
Pump Fund. Di Pump Fund. Ya. Jadi itu adalah Solana Launchpad gitu, di mana banyak banget koin-koin yang bertaburan di sana. Banyak orang nge-launch koin, tapi banyak scam juga ya, harus hati-hati ya. Iya. Ada beberapa project yang akhirnya jadi gede banget yang sampai ratusan juta market cap. Jadi sistemnya adalah mereka kadang launch token. Tahu Michi nggak? Token Michi. Kayaknya Pernah aku dengar nggak? dengar. Ya, Soalnya itu- kayak pernah ada followers juga yang pengen dibuatin soal token itu. Itu token yang datang dari Pump Fund juga. Jadi sekarang itu banyak orang nge-launch di Pump Fund nih. Mereka bikin foto, mereka bikin Twitter, ticker, Twitter sama Telegram. Kadang ada website juga. Mereka nge-launch di sana. Itu nggak akan bisa di trade di bebas, nggak bisa trade di Radium. Ya, jadi kita nggak bisa lihat di Dex Screener, Trading View nggak bisa Berarti lihat. hanya di Pump Fund Di aja. Pump Fund doang. Oke. Tapi dia bisa tembus ketika market cap-nya ada $60.000. Oh, baru bisa dikeluarkan ke kayak DEX gitu. Yes, baru di publik bisa diperjualkan gitu kan. Oke. Jadi memang orang ngejar di situ. Jadi mereka banyak yang launch, ayo ngejar-kejar yuk. Let's hit Ray gitu. Maksudnya kita harus kejar ke Radium gitu. Minimal berapa? $6.000. $60.000. $60.000 kapital apa ya? Market cap-nya. Market cap-nya. Iya, jadi Oke. fully diluted value-nya karena setiap token yang keluar di Pump Fund itu pasti CA-nya belakangnya ada pump. Jadi kita ketahuan. Iya. Dia nge-launch-nya di mana gitu. Oh. Jadi see. banyak banget token yang salah satunya yang big story-nya adalah Michi. Michi itu bisa sampai 100 juta market cap. Billy gitu juga 100 juta market cap. Jadi sekarang kita tuh lagi ngejar who is the next dog we've had. Dog with head coin. Iya, karena Aku Dog with Head tahu. aja udah 2 billion market cap kan. Jadi semua orang tuh lagi ngejar gitu. There's so many chance. Iya. Kalau lu bisa dapetin, lu nemuin token yang bagus di Pump Fund, itu ada kesempatan buat jadi the next biggest Solana meme coin. Oh. Gitu. Jadi it's fair. Jadi daripada di Radium tuh banyak yang ngerak kan. Kalau Pump Iya. Fund tuh jelas bisa dibikin komunitasnya. Ayo, lu kalau bisa 60.000, semua orang percaya in the first 60,000 market cap. Berarti lu udah terbentuk dong, komunitasnya, kayak, oke udah elit dong. gitu iya. Iya. Oke, mungkin kalau yang bisa bikin di Pump Fund itu semua orang bisa bikin meme coin di situ. Bisa Cuman tadi banget. ada syaratnya ada apa aja berarti kalau untuk orang yang pengen bikin meme coin? Nggak ada misalnya? syarat ya, yang penting lu taruh sol aja. Nggak salah berapa koma sol ya. Oh gitu. Ini kecil banget. Tapi yang dilihat memang dari Twitternya ya Twitter nggak terlalu sih. Sekarang tuh lebih kayak Telegramnya seru nggak, Iya, vibing nggak, iya. VC voice chatnya. Iya. Foundernya kelihatannya bakal ngerak ya, dan siapa yang ngebackingin gitu ya. Terus ya kadang ngeliat juga. Kadang kan sekarang kita bisa nge-track wallet ya. Jadi kita Iya. bisa tahu smart wallet mana yang masuk gitu. Jadi gue Iya, pun di benar. Telegram sekarang banyak nge-track smart wallet. Kalau dia tiba-tiba masuk di Pump Fund token ini, ya udah gue all in deh. Oh. Ya, jadi gue ikutan gitu. I see. Uh-uh. Oke, gue tuh cukup mengikuti juga sih soal si Dog with Head ini. Dia kan kayak tujuannya kan ingin menampilkan gambar si Dog with Head ini tuh di Las Vegas Pier kan. Iya. Udah kejadian belum sih dia? Oh, udah nggak tahu deh. Udah ditempel belum sih? Lupa gue. Kan tujuan utamanya dia pengen nempelin foto itu di sana dengan menggalang dana di komunitas. Iya. Gitu. Seharusnya mungkin udah ditempel kali. Harusnya udah sih. Udah 2 billion market cap. Iya sih. Dan FYI ya, salah satu devnya orang Indo loh. Oh gitu. Iya, Wow. FYI aja ya. Ini it's a Interesting. secret. Open secret sebenarnya. Salah satu, jadi dev utamanya kalau nggak salah namanya Patrick Bateman. Tapi dia Oke. punya tim, ya kan. Salah satu devnya ada orang Indonesia, dan dia itu pas di launch di airdrop 12 juta WIF. Wow. Dan kalau nggak- dikasih 12 juta Iya, WIPs. iya. Dan waktu itu pas launch akhirnya dia bilang, gue jualnya 3 juta token. 3 juta token buat balikin modal lah, modal kerja gitu kan. Waktu itu 3 juta token tuh harganya 1 sol. Oke. Equivalent to 1 sol. Jadi dia sisa kalau nggak salah 9 juta. Karena 9 juta WIF dikali WIF hari ini, which is $2, coba berapa rupiah? 9 juta kali $2. Aduh, mesti cek dulu deh. 18 juta dolar, 200 Wah. M. Dengan dia membantu membuat meme coin. Gila nggak? Tapi kan emang pas di saat itu ya udahlah kasih aja airdrop 9 juta. Iya, Kita iya nggak sih. tahu hari ini bisa segede itu. Iya, karena kan emang Gila. tujuan awal kan dia tuh menggalang dana kan supaya bisa, karena kan mahal banget tuh bikin iklan di Las Vegas Pier itu, makanya dia ngumpulin dana, malah kayak udah lebih banget nih dananya, udah banyak Ya, banget. dan kadang kayak token-token kayak gitu tuh dibilang CTO, community takeover. Jadi ada wallet dev yang dia udah jual barang. Oke. Dia udah jual barang. Jadi banyak banget token-token yang kayak gitu. Akhirnya semua komunitas tuh mau mengedorong gitu. Udah decentralized sih tokennya nih, nggak ada devnya, Iya, kita yang kejar. iya. Jadi kayak token-token kayak gitu ya. Kayak misalnya Billy yang gue ikutin banget tuh, devnya udah jual di awal. Jadi kalau nggak salah dia profitnya cuma $2.000 nih. Kita kerjain nih devnya, kita bikin token ini sehebat mungkin. Biar dia nyesel nih gitu kan. Pas dia kejar ya semua orang tuh akhirnya terbentuk komunitasnya. Ada yang kerjain Telegram, ada yang kerjain Twitter Iya, iya. gitu. Ada yang kerjanya waktu itu aku di awal-awal tuh masuk ke timnya Billy. Oh,
masuknya tim BI. Pas masuk tuh aku ngeliat, wih, semuanya influencer yang hebat-hebat gitu, dan semua tuh mereka punya job desk masing-masing. Iya. Waktu itu aku nemuin pas lagi 20 juta dolar, terus sekarang udah 120 juta. Buset. Udah gila banget. Terus pas aku masuk ya mereka semua ngejar. Gue punya koneksi ke Binance, gue punya koneksi ke Bitget, gue punya koneksi ke Maxi, gue punya koneksi ke apalah gitu. Jadi semua itu it's a community take over, itu semuanya ngebantu. Nggak ada satu orang yang kayak urusan lo yang harus kejar. Gue udah invest ya gue terima jadi. Terus kadang pun kayak kita udah dapat Binance sih, tapi kita harus setor $100,000 dan kita harus setor 5% supply kita harus bagi mereka. Itu semuanya bagiin. Jadi gue pun pernah kayak bagiin, udah nih gue kasih 10 sol. Jadi semuanya sumbang. It's a community teamwork gitu. Jadi kayak yang lu bilang di Las Vegas, kemungkinan besar ya, karena banyak orang yang invest di awal dapat cuan, gue mau give back to the token deh betul. ya, supaya kita bisa di Las Vegas, siapa tahu bisa naik lagi lebih hype kan. Iya benar. Karena kemarin terakhir gue baca tuh dia lagi ada dalam antrian untuk bisa naikin si foto itu ke Las Vegas Pier. Itu sih. Berarti bisa dilihat juga kan peran komunitas di meme coin itu sangat besar banget dong. Banget. Kayak terbukti di banyak project kan. Iya. Ada nggak sih kayak momen yang menurut kamu tuh apa ya? Gila nih project itu paling gede nih gitu. Paling komunitasnya paling gede dan paling solid gitu. Paling solid sekarang sih yang gue lihat selain Billy ada namanya Bobby. Bobby itu yang dong kan? Bobby nggak, malah kucing. Oh, kucing. Jadi kayak best friendnya Billy nih. Iya. Tapi market cap-nya masih 2-3 juta sih. Cuma menurut aku prospek karena nge-rate-nya gila-gilaan. Wow. Jadi sekarang tuh yang dicari tuh kalau dulu di Discord NFT itu cari moderator. Moderator bisa dibayar berapa ya? Sekarang tuh orang ngejar Twitter Raider. Gitu. Jadi kalau di Telegram ada bot rate. Pernah denger nggak bot rate? Bot rate pernah denger sih, cuman kayak gue nggak mencari tahu sih. Jadi bot rate itu kalau di Telegram itu chat ke lock. Kita nggak bisa chatting. Kita nggak bisa chatting karena moderatornya itu lagi bikin retweet. Jadi mereka kadang nge-tweet, kita semua harus like, retweet, reply, sama bookmark gitu secepat mungkin supaya chat kebuka lagi gitu. Itu jadi kayak challenge buat komunitas tuh, jadi working for their back. Iya kan? Jadi apa yang mereka rate? Kadang mereka nge-rate Twitter mereka sendiri, atau kadang mereka nge-rate-nya adalah orang-orang yang nge-post tentang Bobby, atau enggak ke caller kita ngebom yuk supaya si caller ini ngeliat si Bobby nih gitu. Jadi yang kayak gitu tuh bekerja 24 jam. Berarti ada sistemnya dong. Kayak semacam ada shiftnya. Iya. Jadi kalau misalkan gue yang kerja ini, gue kerja jam 12 sampai 3 ya, gue nge-rate aja setiap hari. Ayo komunitas rate ini, gue cari tweet setiap hari gitu. Nanti jam 3 jam 6 lo gantian lo. Jadi ada time zone-nya setiap orang yang di sana kan. Berarti yang disebut dengan kekuatan komunitas tuh yang seperti ini gitu. Iya. Jadi selain yang kayak koneksi, kalau di Billy banyak koneksi ke checks itu udah high level ya. Tapi kalau yang kayak as a retail yang normal, kita cuma beli iseng, terus gue pengen coba gerakin ya dengan nge-rate itu. Karena kadang kalau sebagai influencer kita nge-tweet apa terus tiba-tiba di-rate. Boleh tadi jadi gila, kok banyak banget yang nge-reply gue ya si Bobby ini. Akhirnya mereka cari tahu kan, kalau mereka suka, mereka invest ya, mereka kadang bisa nge-tweet juga gitu. Jadi attention every day is a attention currency kan. Jadi setiap hari lu bisa tahu Doc Wifat juga gara-gara setiap hari di tweet kan di Twitter gitu. Jadi mereka lagi ngejar ke sana. Komunitas juga harus solid gitu. Dan yang Bobby menurut gue gila, 24 jam itu dia voice chat nyala. Jadi ada aja yang bisa ngobrol. Seluruh dunia kan, itu bukan cuma Indonesia. Iya, gila banget. Terus kalau berarti itu salah satu alasan kenapa memilih Solana, karena memang pertama mungkin karena biaya murah juga, terus juga komunitasnya kuat, dan lewat pump fund itu jadi lebih, koin-koinnya lebih lebih kredibel nggak sih? Karena kalau dia market cap-nya udah kecil dari awal tuh nggak akan lulus ke DEX gitu kan, ke keluar. Iya, yang gue suka dari pump fund tuh kita ada kesempatan, ada waktu untuk bener-bener cari tahu dulu sebelum dia nge-hit Ray, sebelum dia 60.000 market cap. Gue pengen cari dulu foundernya siapa sih gitu, komunitasnya kayak apa sih, Twitternya kayak apa sih gitu kan. Daripada kita ngejar di Ray, maksudnya ada chance karena 60.000 market cap, kalau misalnya dia naik kayak 1 juta kan lu udah 20 20x. There's a chance of jackpot gitu ya. Tapi kalau kita beli Bitcoin sekarang yang 1 triliun market cap, mau jackpot gimana ya, naik turunnya udah susah gitu, pelan banget kan. Tapi kalau koin yang 60.000 market cap, lu banting aja gitu ya, misalkan lu taruh misalkan berapa, $6.000 aja gitu udah naik 10% gitu. Ada orang yang masuk $6.000 kan, karena 60.000 doang market cap naik gitu, jebret, cepet gue jual deh gitu. Coba dong ajarin kita cara main pump fund gitu, kayak memilih
koin yang early dan juga yang biasa lo lakuin deh. Boleh. Jadi sekarang tuh orang trading di Pump Fund itu atau koin-koin Solana tuh pakai Telegram bot kan. Ada beberapa bot yang kalian bisa download. Jadi contohnya ada Bongbot, ada Trojan gitu. Jadi itu sebenarnya tergantung selera, semuanya bagus. Iya. Tapi kalau gue sukanya Bongbot karena cepet aja gitu. Oke. Karena kalau Trojan tuh kayak advance, maksudnya ada opsi sell order lah. Gue pengen beli, gue jual cepet gitu. Satu klik gitu. Terus habis itu masukin Solana ke sana, terus masuk ke komunitas gitu. Ada salah satu komunitas yang aku rekomen yang full Indo ya. Namanya Prefer Rich. Iya, gue prefer to be rich gitu. Prefer rich gitu. Namanya Luka yang nge-lead gitu. Itu pertama kali gue belajar di sana juga. Jadi bisa masuk ke sana karena semuanya orang Indo dan banyak caller yang bagus-bagus gitu, yang banyak koneksinya ke orang luar gitu. Kalau masih bingung, biasanya ikutin ada beberapa caller di dalam namanya Luka piu-piu gitu. Nanti kalau kalian masuk kasih tahu aja gitu. Dan ini dari seller nih. Iya, boleh. Nanti gue coba rekomen gitu. Nanti mereka bilang, jadi kalau pas mereka buka Pump Fund ada beberapa faktor yang bisa dibilang ini bullish atau bearish. Kalau yang pertama bullish adalah distribusi pemegang tokennya healthy or not. Oke. Jadi jangan sampai ada satu orang yang megang mungkin 5-6%. Karena kalau dibanting sama dia 5% sakit gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa distribusinya lebih bagus. Jadi misalnya satu orang maksimal 2-3% gitu. Jadi kayak top 10 holder tuh jangan sampai gede-gede banget nih. Jadi semua orang tuh rata. Iya, gitu. betul. Pertama itu. Terus yang kedua, community-nya vibing nggak? Biasa kalau ngeliat VC-nya, liat Telegramnya VC ya, bukan VC. Karena meme coin nggak ada VC. Iya. Di Telegram tuh komunitasnya udah rame nggak? Biasanya gue ngeliat ada 100-200 orang member udah masuk. Di VC-nya orang dengerin juga ada 50 orang, 100 orang. Wah, berarti semuanya ini ya aktif ya dan mau ngejar biar koin ini sukses gitu ya. Terus habis itu rate-nya kenceng nggak? Mereka ada Twitter Raider nggak gitu kan? Terus keempat yang lucu adalah website-nya kalau terlalu bagus, gue jadi takut. Gitu. Ya kalau website-nya bagus, gue merasa kayaknya dia ada niat mau ngerak deh. Karena dia niat banget gitu. Iya. Jadi keempat gitu. tuh harus agak jelek, harus meme banget, hancur. Kayaknya bisa jadi kontradiktif deh, gitu. Justru kayak makin hancur meme koinnya gitu, maksudnya makin kayak tampilannya makin nyeleneh gitu, makin menarik gitu. Makin menarik. Karena banyak meme coin tuh build as they go. Jadi pas udah naik market cap-nya baru bikin Twitter. Belum ada Twitter, bikin Telegram, bikin website gitu. Jadi kadang ya it's funny. Kita nggak pernah tahu emang ada yang jackpot ada yang enggak gitu. Terus abis itu yang kelima sebenarnya CTO. Jadi aku kasih tahu ya, ini ada sistem-sistem Pump Fund yang lucu lagi nih. Jadi ada banyak project di Pump Fund yang di launch, itu mereka nge-launchnya ada developernya, ada tulisan dev memang. Terus tiba-tiba dev jual. Dev jual berarti nggak ada yang jalanin lagi dong. Iya. Ya, terus tiba-tiba ya udah kita CTO yuk. Gitu. Jadi ini CTO malah jadi sesuatu yang sangat bullish. Ya udah, karena nggak ada dev, kita semua bertanggung jawab untuk ngebangun token ini. Gitu. Jadi mereka bikinlah Telegram, mereka bikinlah Twitter, baru dijalanin. Jadi contoh kayak Billy kan itu, devnya jual tuh, devnya jual. Ya udah, gue udah taruh duit di sini, gue nggak mau project ini mati, yuk kita jalanin. Oh, kumpulin semua orang komunitas, yuk kita jalanin gitu. Ya udah, akhirnya mereka nge-shilling, mereka nge-tweet gitu biar projectnya naik. Kayak Billy aja bisa tiba-tiba 100 juta kan. Iya. Padahal komunitas semua yang jalanin loh. Ditanya foundernya siapa, udah cabut, devnya udah nggak ada. Ada CTO lead sekarang yang memimpin komunitasnya. Yuk kita jalanin kayak kamu aja. Kita jalanin yuk gitu. Ya jalanin yuk gitu. Oke, menarik. Oh, itu yang. Dan juga aku ngeliat kamu juga sering nge-call kayak meme koin kan di Twitter kan. Iya. Dan kemungkinan yang kamu call itu juga kamu simpan dana di sana gitu. Kamu invest di sana. Harus dong. Kalau aku nggak call, aku nggak ada skin in the game, aku random calling dong. Iya sih, kan ada tuh yang cuman goreng-goreng doang gitu, kayak ya udahlah gorengan doang kan, aku dibayar sama yang punya project. Awal-awal tuh aku sering banget karena waktu itu aku lagi sering trading iseng, terus aku sering kayak taruh Pump Fund link, tapi banyak yang ngerak. Karena aku kan nggak tahu juga ya, karena kalau orang di dunia Solana meme coin tuh ada kosakata namanya jitters. Jitters tuh artinya orang yang weak hands. Gitu loh. Jadi baru ini koinnya udah mau naik nih, bagus. Udah jual barang ya. Akhirnya karena market cap-nya 60.000 kecil, jadi orang jual barang aja jebret 10%. Orang jadi takut kan, yang lain kan.
Wah, di situ Gitu. yang dibutuhkan kekuatan komunitas. Bener, Gitu. ayo solid ya. Makanya divisi tuh yang ngomong tuh harus, ayo kita bisa nih. Iya, Whale is buying, oke? Respect the chart katanya, hormatin chartnya supaya hijau-hijau terus. Respect the buyers gitu. Oke. Divisi kayak gitu. Oke. Lalu kan kamu kan tadi sempat mention kalau kamu tuh agak suka masih panik kalau misalnya lihat sebagai trader ya, kayak masih suka panik. Tapi Iya. kalau di meme coin ini kamu jualnya tuh kapan? Biasanya sistemnya gini. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk ke meme coin gini, kalau aku targetnya adalah kalau udah 2-3 kali lipat, jual inisial dulu. Oke. Jadi kalau taruh 1 sol, tiba-tiba udah 3 sol nih duit gua nih. Karena emang segitu cepetnya. Jual 1 sol supaya at least modal kamu balik. Iya, Terus iya. 2 sol itu dibilang moonback. Kalau Oke. dia moonback aja. Kalau tiba-tiba dia 10 kali lipat dapat 20 sol lumayan dong. Tapi Iya, kalau iya. dia turun jadi 1 sol ya tetap profit. udah, tetap Dan profit. modal lu udah Iya. ada kok balik lagi Bener-bener. gitu. Oke. Tapi kalau gue lebih agresif, kadang gue suka nembak-nembak lagi. Jadi kok ini kayak bagus nih, gue tahu backingnya siapa. Gue tusuk 1 sol. Jadi chart 1 sol. Jadi di angka-angka psikologis gitu loh. Oh. Kayak 90.000, 100.000, tusuk 100.000, tusuk lagi 110.000 gitu kan. Orang jadi bullish. Iya. Udah break nih, udah break resistance lah, break apalah gitu barriernya. Tusuk lagi. Jadi kadang gue suka main kayak goblok juga, kadang sampai 35 sol. Deg-degan kan, udah mulai deg-degan kan taruhnya kan. Tapi kadang kalau naik ya bagus. Tapi gue emang punya kejelekan nggak bisa jual di top. Gue kadang suka merasa, gue suka round trip, muter Iya. lagi, jatuh turun, ya jualnya bukan di pucuk gitu. Emang itu kekurangan gue. Jadi gue harus terima ya. Iya. Tapi gue tahu, gue kalau nge-tweet atau nge-call itu kalau gue udah pede banget aja gitu. Jadi Iya. kadang kalau market cap-nya udah 100 ribuan, mungkin ada kesempatan bisa naik ke 500.000 gitu ya. Jadi ada beberapa token yang kayak yang gue call, yang kayak kemarin tuh. Jadi gue banyak kerjasama sama caller luar negeri gitu. Yuk kita CTO ini yuk gitu ya. Ya udah oke. Gitu. Gue dorong, gue share ke komunitas gue. Ini nih gue sama si orang ini mau ngedorong ini nih supaya bisa 500.000 market cap lah at least gitu. Wah. Gitu. Jadi kita kejar. Jadi semuanya pada masuk. Semuanya punya tanggung jawab untuk nge-shilling juga gitu. Kalau gue punya tanggung jawab untuk ngedorong, harus bayar DEX. Nah, ada beberapa salah satu yang kamu nanya faktor bagus atau enggak di Pump Fund itu kalau dia udah bayar DEX. Bayar DEX itu ketika di DEX screener udah ada fotonya. Jadi kalau kita masuk ke DEX tapi biasanya kalau kita masuk tuh nggak ada fotonya, nggak ada gambarnya loh, nggak ada nge-link Twitternya apa, Telegramnya nggak ada. Itu harus bayar $300. Oh. Jadi ada banyak project yang masih di Pump Fund, kadang dia bilang gue udah prepaid DEX nih, gue udah bayar duluan. Jadi pas kita udah masuk ke DEX otomatis muncul gitu. Jadi kadang banyak project yang nggak mau bayar devnya atau komunitasnya nggak tahu siapa yang bayar nih, patungan atau Iya, gimana nih. Kadang gue bilang udah gue yang bayar aja deh, nggak apa-apa. Jadi gue yang masuk gitu, gue bayar dulu $3 gitu. Jadi mereka semua kan lebih bullish. Oh ada si Brandon Salim nih yang masuk Iya. gitu. Dan orang bullish bilang Brandon Salim is in, he's paying DEX guys. Iya gitu. Ya udah jadi gue bayar dulu. Tapi memang gue masuk Pump Fund early, jadi gue jual modal dulu ya. Gue jual 2 sol $13 buat bayar DEX. Tapi gue yang tanggung jawab nggak apa-apa gitu. Tapi gue butuh kalian semua untuk holding ya. Oh, Jangan jual dulu ya. Kita harus semaksimal mungkin nih token ini supaya naik gitu. Iya. Wah. Seru ya, ternyata dunia meme coin tuh seperti itu dalamnya. Gue baru tahu soalnya. Iya, Baru semua orang tahu tuh lagi sedalam pengen. itu. Gue merasa ini kayak zaman-zaman FT 2021 sumpah. Karena semua token keluar mulu Iya. everyday. Dan jadi hiburan gak sih lagi di saat market-market kayak gini tuh meme coin tuh jadi angin seger. Pusing, Iya. fiance gue tunanganku udah marah-marah mulu. Ya Karena aku ampun. biasanya suka sleep call sama dia. Iya. Terus sekarang dia kayak ngomelnya setiap malam nggak bisa sleep call kamu. Ngeliatin market. Oh iya, aku kadang tidur jam 3, jam 4, bangun jam 8 karena udah pagi udah pengen lihat chart. Udah di Telegram udah rame. Wah, token ini. Aduh. Gitu. Tapi ngaruh gak sih meme coin dari naik turunnya si Bitcoin ini? Ngaruh gak ke meme coin yang di Solana? Ngaruh juga ternyata ya, karena Gitu. ngaruh as in a bigger picture. Banyak token juga anjlok. Tapi banyak kesempatan yang bisa kita ambil kalau lagi orang baru nge-launch, kan orang masih ada hope untuk kayak token ini bisa keluar Iya. kan. Jadi sekarang my mission, kerjaan gue adalah stacking sol aja yang tadi gue cerita di awal. Iya. Jadi ya Solana memang turun mulu, harganya sekarang 120, 110 gitu. Tapi gue mau stacking sol. Jadi gue mulai mungkin 100 sol, in the end of the day gue harus punya 1000 sol. Gitu. Jadi mau harga sol berapapun, gue yakin in the end of the day gue tetap akan cuan juga kok. Orang gue solnya makin banyak walaupun harga makin turun kan. Iya. Mau turun 10% 20%, tapi sol gue 2 kali lipat. Jadi ya Iya cuan sih. kan, ya Tetep kan? cuan. Iya. Tetap bagus. Tapi kalau misalnya di project meme coin suka ada airdrop juga nggak sih? Pakai nggak sih mereka? Oh nggak ada. Oh, nggak jadi ada. kalau airdrop lebih ke project-project yang Established ya, iya yang altcoin ya. Tapi ya ada airdrop mungkin buat caller kali ya. Buat Jadi caller. ya, tapi kan itu bukan airdrop yang public Iya, ya, yang bisa iya. kita farming atau kita grinding kan.
Tapi Nggak ada sih. Oh nggak ada. Tapi ada nggak kayak kegiatan atau kayak momen yang bisa si investor tuh punya koin gratis, dapat koin gratis dari si meme coin ini? Dia mesti ngapain dulu? Atau nggak ada? Nggak ada. Kecuali kalau dia influencer gitu, bantu mention Ya gitu bisa. ya. Tapi itu pun dikasih dev atau dikasih sama CTO lead kan. Kita butuh color nih gitu. Tapi kalau buat komunitas ya nggak bisa. Lu harus work for your bags di sini. Iya. Lu harus kerja buat tas lu. Jadi lu beli tas, lu kerjain gitu. Tapi mereka punya kesempatan masuk ya sebelum pump fund aja. Kalau karena di pump fund itu mulainya orang tuh masuk $6.000. Pas dia launch Iya. cet $6.000 market cap. Taruh aja oke. 1 sol iseng, 1 sol anak. Kalau udah 60.000 udah mau masuk ke Radium, udah jadi 10 sol. Iya. Terus kalau dia tiba-tiba market cap $600.000 udah jadi 100 sol. Iya sih. Jadi maksudnya orang tuh Lumayan ya. orang yang pintar-pintar, orang Indonesia banyak yang muda-muda tuh cari kesempatan gitu. Karena teman-temanku juga ini sini tuh sekarang umur 17 tahun, 19 tahun, bilang gila cukup banget loh. Ajarin gue dong, kasih tau gue dong. I see, Yang bagus-bagus apa? Semuanya 17 tahun udah jago charting, udah jago Iya farming. lagi, aku juga lihat ada trader juga yang lagi lumayan naik daun tuh di Instagram, di Instagram, Twitter sama di TikTok. 17 tahun kayak udah jago banget tradingnya. Nanti Dan- juga mungkin akan di-invite. Oh ya, ke sini. Nanti akan di-invite gitu. Tapi harus di advice ke mereka, di guiding, Iya, jangan bikin jadi full time loh. Maksudnya not Bener-bener. now. Iya, Karena iya. meme coin maybe next one we don't know that. Ya kan? Iya, iya. Terus kuliah dulu, lu cari experience di kehidupan nyata juga. Betul. Kayak gue kan, ya udahlah, gue udah pernah ngelewatin itu, jadi ini fun aja gitu. Gue nggak bisa full time. Iya. Karena one day trennya beda lagi. Kayak gue waktu itu NFT go all time, sekarang gue Pindah ke kalau gue sekarang NFT nggak relevan nih orang, udah halu ya. iya, masih mau berubah terus ya. Maksudnya kayak ngikutin tren saat ini juga. Betul. Yang lagi kamu pegang sekarang nih kayak koin apa? Yang kayak mungkin kasih tahu 3 koin favorit kamu deh di Solana. Di Solana ya, Koin. yang aku very heavy Billy karena aku udah ngeliat pas di hari pertama launch dari Pump Fund tiba-tiba 20 juta market cap in one day. 20 juta. Kamu taruh Nanti misalkan kita pas beli deh. lagi 60.000 aja, satu sol. Berapa kali lipat duitnya? Beli di mana? Kalau Pump sekarang Fund. udah bisa. Sekarang di Telegram bot. Oh, udah udah bisa ada. di Dex Screener segala kan. Pakai Photon gitu-gitu. Oke. Udah public lah. Mereka udah di beberapa cek juga kok. Kalau salah di BitGet berapa hari lagi launching. Oh. Gila nggak? Wah. Iya, Tunggu deh, bisa kita beli di tunggu, kita BitGet. tunggu. Gue suka Billy karena gue udah ngeliat dari pergerakan hari pertamanya itu tiba-tiba bisa 20 juta, berarti ada insider play. Maksudnya ada bandar Iya yang sih. bener-bener pengen ngejar ini supaya jadi koin yang hebat kan. Iya, benar. Kalau nggak ngapain dia taruh duit segila itu kan. Terus pernah masuk ke komunitas Billy, kayak masuk ke grup Whale, terus ke grup Team. Gue pernah masuk juga, tapi habis itu gue keluar karena waktu itu ada berantem dikit lah guanya. Gara-gara gue suka shilling koin lain, mereka kurang suka, mereka mau eksklusif. Gue bilang ya udah sorry deh, ya udah it's okay. Tapi gue tetap megang, gue tetap suka Iya. projectnya. Karena di dalam itu gue ngeliat ada banyak influencer yang bagus-bagus dan mereka semua work for their back, yang tadi gue bilang koneksinya kuat-kuat gitu. Jadi gue merasa oh bisa, dan dari chart juga bagus banget gitu. Gue nggak ngerti, cuman teman-teman gue bilang ada salah satu chartis gue yang gue suka, orang bule, orang UK, namanya Nate. Dia bilang this chart is very good, and then I have never seen a chart like this after Popcat. Popcat itu juga salah satu Solana meme coin yang sekarang 500 Iya. juta market cap. Iya. Dia bilang I have never seen a chart like this and it can do a Popcat. It can do a Popcat gitu dia bilang. Gue nggak pernah nge-call, dan gue kalau nge-call itu harus dari basis chartnya itu bagus, dan kedua intuisi gue. Dia bilang dua-duanya gue ada di sini. Gue bilang wah yaudah kalau gitu gue harus all in gitu. Terus abis itu slogannya Billy bagus banget. Dia bilang Billy to a Billy. Billy to a Billy market cap, billion market cap, Billion. dan itu udah brainwash semua orang gitu. Jadi very very good marketing strategy gitu. Akhirnya semua orang karena merasa ya bisa sih kan gitu. Kadang kita harus brainwash orang, kayak Ethereum 10.000 orang ke brainwash, ya udah kan mereka holding atau nggak mereka beli, mereka nggak akan jual. Itu brainwash strategi juga kan. Jadi gue ngeliat itu di Billy gitu. Terus anjingnya lucu banget, ada pernah lihat belum? Belum. Sekarang kasih lihat ya buat semua yang lihat ya. Ya, nanti juga dimasukin deh di editingnya. Iya nih, nggak apa-apa gue kasih lihat lo. Lucu. Oh ya gemoy sih. Gemoy. Kayak The Wave Head, cuman dia nggak pakai ini kan, nggak Iya. pakai bunny headnya kan. Iya, terus lucunya kalau yang kayak gambarnya sebagus ini, dia mau dibikin meme apapun juga lucu. Kalau Doc Vivek Iya. kan kadang topinya udah nyangkut kan. Iya. Jadi dia kadang suka hari ini dibilang, dibikin meme kayak gini, Lucu banget gitu. sih. Jadi kayak IP sendiri ya. Lucu. Terus ya setiap hari temanya berbeda-beda. Tiba-tiba dia lagi gini. Maksudnya orang di Twitter ya lucu-lucuan lah. Kita nggak Iya, gini iya, kayak oh bener-bener. gemoy, Billy, good morning. Tiba-tiba di wallpaper Windows. Lucu banget. Tapi Iya. emang kayak small gitu gambar dogi. There is no meme, I love you. Gitu.
Emang bego sih, tapi emang butuh karakter kan sebuah koin tuh biar rame kita tweet butuh setiap hari. maskot lah. Butuh maskot. Iya. Kalau kayak Ethereum kan apa yang orang biasa mau nge-tweet. Iya benar. Bosan apaan sih kok diamond hitam. Tapi meme coin the magic is the dog, right? Bener, or like the mascot. Cat juga lagi lumayan tuh kan. Apa? Maskot kucing tuh lagi bagus. Iya benar-benar. Bahkan rabbit juga ada tuh baru lagi. Iya, jadi kalau yang kedua, kalau gue sukanya meta anjing dan kucing. Yang kedua namanya Bobby. Bobby itu best friend-nya Billy yang kucing gitu. Okay. Kalau dia gue suka banget karena tweet rate-nya gila-gilaan yang tadi gue cerita. Di voice chat bisa 24 jam ngomong aja gitu, jadi kayak radio gitu. Terus kalau kita nge-tweet apa tentang Bobby, raidersnya cepet banget temunya. Terus tiba-tiba tweet gue rame gitu. Buat engagement farming, wey gitu. Timnya Bobby udah ngejar, udah nge-rate gue gitu. Terus gue masuk ke tim. Kalau di Bobby gue masuk ke tim chat juga. Jadi gue suka aja sih foundernya itu juga bener-bener. Kadang kalau yang Twitter raider itu kita hire orang ya, suruh moderator. Tapi kalau dia kadang dia sendiri yang nge-rate. Oke. Kita ngejar ini nih, color ini, gue nge-tweet kalian semua nge-rate ya. Jadi maksudnya dia kerja kotor juga iya. Si yang punya, yang CTO lead-nya si Bobby ya. Jadi gue suka banget sama si namanya Veloce. Iya, Crypto Veloce kalau nggak salah deh. Di X-nya. Di X-nya. Dia turun tangan. Terus kalau gue nge-tweet apa dia suka bilang thank you. Jadi gue merasa diapresiasi lah. Dia diapresiasi dan dia notice gitu kan. Itu kan penting kan. Kadang kan kita sebagai yang kerja tanpa ada duit cuma megang bag. Jasa thank you juga udah alhamdulillah gitu, udah senang. Iya, misalnya kita megang Bitcoin bilang thank you Satoshi, kita udah Bitcoin full. Sama Vitalik di like kita Ethereum full gitu kan. Terus udah sih 2 itu doang sih. Yang 3 nggak ada sih. Muter-muter aja gitu. Jadi nggak bisa bilang loyalis. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi kamu ada plan nggak buat bikin meme coin project sendiri? Beberapa kali sih sempat bikin, cuman pada susah banget sih, selalu anjlok ya. Jadi gue jadi takut nggak deh, karena banyak orang jadi rugi. Iya, kasihan banyak orang. Iya, sempat tuh kemarin bikin token. Aku pernah CTO token sebenarnya. Ada dev yang bikin token. Aku ceritain ini aja deh. Waktu itu aku lagi all in ke Vivok itu. Jadi lucunya aku tuh kalau kadang di Web3 tuh tahu berita lebih duluan daripada baca berita. Karena udah ada tokennya duluan yang keluar. Langsung dapat ini ya, info A1 lah ya. Iya. Jadi kemarin tuh aku lucu ya, masuk invest aku tahu gara-gara tiba-tiba Kamala Harris tokennya naik. Terus aku beli aja 1 sol iseng. Tiba-tiba naik 2 kali jadi 2 sol. Gara-gara ternyata ada polling dibilang Kamala Harris akan menggantikan Joe Biden. Karena Joe Biden udah tua dan pas di kemarin debat kan juga ngomongnya udah slow ya. Jadi orang kayak merasa kayaknya dia harus diganti deh. Ya udah aku iseng beli naik 2 kali. Jadi tahu berita cuma gara-gara tokennya naik. Iya lagi. Terus kemarin tuh ya lucunya adalah aku beli tokennya Vivuk. Vivuk itu ada salah satu VP kandidatnya untuk Donald Trump. Dia orang Indian American gitu. Terus aku iseng aja beli. Jadi aku juga nggak tahu Vivek tuh siapa sih gitu kan. Vivek sebenarnya namanya Vivek, tapi nama tokennya Vivuk. Biar lucu-lucuan. Aku beli pas market cap 100.000, terus tiba-tiba naik jadi 2 juta. Buset. Aku langsung kaget kan. Aku langsung wah gila keren banget nih. Langsung moonback tuh. Langsung moonback. Dan kenapa dia menjadi salah satu kandidat yang bagus? Karena pertama he's Indian American buat dapetin votes minority di sana. Terus udah gitu dia itu all in crypto juga, super crypto orangnya. Jadi orang kayak seneng orang di dunia crypto kan harus dia nih VP-nya Donald Trump. Terus habis itu ya turun sih harganya, tapi untung ya gua ada untung ada ruginya juga di sana. Terus gue iseng karena gue merasa gue ada untungnya di sana, gue mau bikin bootleg buat kredit si Vivek karena gue udah merasa thank you banget buat mereka udah ngasih gue ada beberapa profit gitu. Gue bikin namanya Goodfook, which is salah satu di TV show si Vivek pernah bilang dia mau banget punya anjing, tapi nggak dikasih sama istrinya. Tapi kata istrinya gini, kalau lu udah ada di White House, gue bolehin punya anjing. Wah, lucu kan? Terus ya udah, gue bikin deh namanya Goodfook karena nama anjingnya Good. Gitu. Pas dia lagi di talk show ada dia dikasih nggak dikasih aja, masuk kayak dikasih main anjing lah namanya Good, bulldog gitu. Lucu banget. Ya udah, gue mau bikin gitu dengan art yang super sama, jadi ini kayak tribute to Vivek gitu. Terus pas hari launch Twitter semua udah jalan, gue udah kumpulin colors kan. Terus udah gitu siangnya gue mau launching malam, siangnya tiba-tiba di Pangfan udah ada yang bikin scam. Wah. Udah ada Goodfook yang palsu gitu. Terus gue pikir kalau gitu di market cap masih dikit karena belum banyak yang beli, orang tahu ini scam. Gue mau kerjain, gue pakai ini aja, token yang ini aja gitu. Terus gue udah suruh semua color masuk, kita launch di Pump Fund, gue masuk juga. Wah,
sukses. Cepet banget pas gue umumin di Twitter, umumin di semua, naik tuh. Dan gue bilang ini punya gue gitu kan. Pas naik 60.000, jebret masuk ke Radium. Masuk Radium 60.000 market cap, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000 market cap. Tiba-tiba di 100.000 di dump tiba-tiba jebret turun ke 65.000. Terus orang semua bilang, oh Dev is selling. Gue bilang, gue gak jual kok, gue belum jual gitu. Dev wallet yang mana gitu. Terus pas dicek, oh ternyata ada satu kesalahan, yaitu Dev gue lupa. Ternyata ada Dev wallet yang masih nyangkut yang scammer itu 0,3% megangnya. Dan banyak orang di Telegram bot itu punya bot yang nge-trigger kalau Devnya jual, gue juga ikut jualan. Oh gitu. Karena takut Devnya kabur. I see. Iya, jadi pas udah optimis, udah bagus, harganya bagus banget naik, si Dev yang gue nggak tahu siapa ini jual dan dia cuma profit $200. Astaga. Kesel kan? $200 doang loh. Iya. Akhirnya dijual, nge-trigger semuanya ngedam. Akhirnya karena momentumnya hilang, ya udah hands up. Gue bilang ya I'm so sorry gitu. Gue nggak tahu mau ngebangun komunitas juga udah susah sekarang gitu ya. Iya, benar-benar. Mau dinaikin lagi momentum udah turun susah kan. Iya. Kayak Bitcoin aja udah bear market Bener butuh sih. berapa tahun untuk kayak orang percaya lagi sama Bitcoin gitu. Iya. Sekarang lagi banyak banget orang yang lihat ke Bitcoin, ke kripto tuh lagi lumayan skeptis sih karena info banyak banget. Ada influencer yang bawa kabur uang kan. Waduh. Terus juga Bitcoin lagi turun juga. Jadi kita sih semoga nggak sampai kapok gitu investor. Kok masih bullish ya hari ini? Masih sedikit sih. Masih dikit. Masih sedikit sih, jujur masih sedikit karena kan banyak kan naruhnya di Bitcoin justru aku. Iya, Bitcoin, ETH gitu. Iya. Kamu spill dong portofolionya, diversifikasi portofolionya. Kalau tadi siang sih aku baru dikasih tahu teman aku ada chart yang Bitcoin, dia bilang liquidation chart gitu. Dia bilang di angka 52.000 ini ada $8 juta yang udah mulai ke bidding gitu. Jadi gue merasa oh pede sih ini habis ini nge-bounce gitu. Oke. Terus yang kedua yang bikin gue bullish banget sama Bitcoin adalah the cost to mine a Bitcoin now is $100,000. Mana mungkin miner mau jual apa yang mereka mining, mereka mau nge-hold atau mungkin mereka mau ngedorong supaya Bitcoin naik lagi dong. Iya. Kalau nggak ada, gue udah mining Bitcoin gue malah rugi separoh gitu kan, karena the cost to mine is 100,000 now, around 100,000. Dan selalu gitu pasti naik deh gitu. Kalau kamu lihat deh nanti the cost to mine Bitcoin in every bull market tuh dia pasti akan melewati. Iya Gitu. sih. Terus juga banyak institusi udah masuk, mana mungkin mereka mau rugi dong ya, mereka harus sarok lagi kan. Iyalah pasti. Kalau bisa dibilang portfolio aku bisa bilang 90% meme coin. Enggak, mati dong. Dulu memang bisa dibilang network kita 20% kripto, tapi pas kripto naik kan tiba-tiba 50, 70, wow gitu. Bitcoin mungkin bisa bilang 20, Ethereum banyak banget sih, Ethereum mungkin 70. Wah. Karena ya pas dari zaman-zaman NFT aku stacking aja udah, maksudnya jual beli NFT, terus udah gitu bikin project, aku kumpulin aja di sana. Aku nggak berani jual, takut salah timing. Terus habis itu ya 10% meme coin. Solana ya termasuk di meme ya. Pokoknya termasuk in that Solana ecosystem back gitu. Jadi ada Solana, ada meme coin di sana juga gitu. 10%. Jadi berharapnya pokoknya Solana aku meme coinnya bisa 10x lah in this bull market gitu. Amin. Jadi ya udah akhirnya jadi 20%. Iya benar. Mungkin gede kan portofolionya. Nah, ya, tapi aku heavy di crypto sih. Heavy. Nggak kelihatan sih, soalnya kamu cukup intuit lah, maksudnya di X dan sering ke acara-acara kripto juga, di X juga aktif kan, terus ada komunitas juga. Tapi gimana caranya supaya bisa join ke komunitas A79? Kalau A79 itu harus isi form dulu. Oh gitu. Iya, karena ini it's a global community, jadi nggak cuma ada orang Indonesia. Jadi harus ya ada kayak dibilang boardnya untuk yang lihat sih dia eligible nggak ya gitu ya. Kalau di bahasa Solana meme coin, are you Cabal itu tau nggak, pernah denger nggak? Aku baru denger dari kamu kemarin, Cabal itu. Cabal itu artinya insider. Lu Cabal banget men gitu. Jadi orang yang tahu informasi A1 gitu. I see. Jadi ini bisa bilang kayak grup Cabal gitu. Tapi kalau misalnya buat rekomendasi masuk komunitas Solana meme coin, aku ya bilangnya sih Preferred aja. Preferred. Iya, di sana karena orang Indonesia semua, jadi kita bahasanya juga enak. Lebih enak ya. Terus banyak orang yang nggak ngejudge gitu. Kadang pas aku mulai aja aku masuk cobain 0,1 sol dulu boleh nggak? Mereka nggak ngejudge. Karena kalau yang udah grup-grup Cabal kayak
0,1 sol gitu. Apa itu gitu? Iya, takutnya kalian jadi takut gitu kan. Iya Kalau sih. aku sih juga santai banget sebenarnya. Jadi cobain dulu 0,1 sol, 0,5 sol. Kadang 0,1 sol aja bisa 10 kali lipat jadi 1 sol. Iya. Baru mainin modal lagi, belajar lagi gitu. Interesting. Iya, jadi masuk privilege aja. Masuk komunitas dulu, pelajari dulu seminggu. Kalau ada caller yang kayak Luka, Piu bilang apa, Rafael bilang apa, ikutin aja. Karena kadang mereka udah didi. Oh. Jadi masuk aja 0,1. Tapi profitnya gue nggak pernah mau bilang when to profit ya. We never know when to take profit. I can be wrong, I can be right gitu. Iya, Jadi secocoknya kalian merasa 10% is enough, ya udah, it's enough Iya for you. sih, bener-bener. Karena slogan gue adalah it's better to cry in green than to cry in red. Jadi Iya sih. seprofit Iya apapun sih, bener. lebih enak nangis udah profit daripada Iya, nangis bener. merah, ya nggak? Iya sih. Iya. Apalagi kalau yang udah greedy gitu nunggu sampai naik-naik ternyata malah Round trip. Iya. Iya, muter lagi. Sedih deh, Makanya jual pokoknya. inisial atau jadi banyak strategi sebenarnya. iya, dan juga jangan sampai ikut-ikutan, jangan beli sesuatu ikut-ikutan influencer gak sih? Iya. Karena ketika itu call-nya salah kan jadinya rame banget. Sekarang lagi rame banget juga masalah Bener, itu. karena caller itu biasanya mereka satu dibayar, Iya. jadi mereka nge-call dan mereka mungkin dapat airdrop, mereka mungkin Iya. udah beli duluan. Strateginya mereka beli dulu, terus baru mereka nge-tweet, jadi kalian Iya. jadi exit liquidity. Benar-benar. Jadi serem juga. Jadi kalau bisa masuk ke insider group mereka. Jadi sebelum si caller ini nge-tweet, dia pasti info ke grup mereka. Kayaknya gue mau nge-tweet nih, I think it's a good project. Jadi kita udah masuk dulu kan, jadi ikut Iya. bareng. Terus habis itu dia punya komunitas. Jadi lu bisa drop, gue mau invest coin ini, what do you guys think? Dan mereka bisa ngecek, kayaknya distribusi wallet itu kurang bagus deh. Atau nggak kayak ticker ini orang udah pernah pakai foto ini deh. Kalau bisa hati-hati gitu loh. Iya. When to exit juga bisa dibilang Bener kayak sih. smart wallet udah mulai jual loh. Kita udah waktunya jual juga nih pelan-pelan gitu. Iya. Jadi ada komunitas yang ngebantu support kita semua gitu. Bahkan sekarang tuh ticker sama gambar si koin tuh mirip-mirip kan, dari Banyak, banget, dari mulai ya dog aja yang gambarnya dog banyak, yang cat banyak, Iya. rabbit juga banyak. Bener, yang Jadi kayak hati-hati Dodge lagi Weave sih. aja sebenarnya udah ada sebelumnya. sih. Kayak Billy aja aku bisa bilang ada 2-3 token yang pakai gambar Billy tapi dengan nama yang berbeda ya. Iya. Tapi ternyata Billy yang naik karena mungkin timnya lebih kuat gitu. Bener-bener. Jadi hati-hati aja. And Iya sih. for me kalau udah ada tickernya yang sebelumnya it's okay juga karena kadang timnya beda, eksekusinya Bener, beda ya kan. bener. People can steal ideas but cannot steal execution. Iya, benar-benar. Iya. Ini juga penting banget, mesti dilihat banget nih gambarnya tuh sesuai apa enggak. Karena nih kayak tadi pagi aku baru bikin konten juga kan soal rabbit kan. Antara best rabbit sama rich rabbit tuh beda token gitu. Iya. Tapi mungkin mirip-mirip projectnya. Iya. Itu tuh orang jangan sampai salah, kayak ada yang mention rabbit yang mana nih, terus kayak yang dog yang mana nih gitu. Mesti dicek lagi sendiri sih, jangan sampai ikut-ikutan ini kan. Bener-bener pas buka Dexina harus lihat kayak market cap-nya bener nggak? Iya, Dia iya, nge-link iya. Twitter sama Telegramnya bener nggak? Iya, Gitu. iya. Terus sekarang juga bahaya karena ya ini lucu juga ya. Ini ada cerita si Billy devnya Billy ini private key Solananya tuh kesebar. Oke. Jadi di pump fund itu karena udah kesebar, orang pakai private key dia, terus nge-launch token di pump fund. Jadi dengan marketing bilangnya kayak, oh this is launched by the Billy Dev. The Billy Dev orang kan pede. Iya. Billy aja tokennya 100 juta. Jadi dia kalau nge-launch lagi bisa naik dong, bisa jutaan Iya. dong. Jadi harus hati-hati juga. Harus tahu nih kalau si Billy Dev ini private key-nya udah kayak expose. Jadi jangan sampai beli yang by Billy Dev biasanya scam gitu. Iya, iya, hati-hati, Jadi hati-hati. cara taunya gimana? Ya harus di Twitter, harus di komunitas. Jadi kita dapat informasi yang kabal-kabal elit nih lah, gitu. yang A1 gitu, Iya yang kan? benar-benar Orang yang terkonfirmasi benar. hidup dan matinya di sini sekarang Iya, gitu. iya, Dan iya. orang di komunitas tuh income-nya dari sini, jadi mereka tahu semua informasi itu. Iya sih. Iya, jadi kadang gue tuh seharian tuh kayak gini terus. Sampai mata gue kemarin sakit sumpah. Aduh. Ya apa, semoga segera marketnya hijau biar matanya sehat lagi gitu ngeliat yang hijau-hijau. Iya, Gitu. dan aku udah bilang pokoknya aku kan bakal married tahun depan. Aku Wih. bikin challenge, pokoknya Billy will pay for my wedding gitu. Amin. Kita doain bareng-bareng ya guys, kita doain bareng-bareng. Billy tuh Billy. Kita udah ngomong panjang banget sih. Ini kayaknya bakal banyak yang bisa dipelajari juga nih dari buat teman-teman. Last one, aku mau kasih kamu hadiah. Oh, thank you. Brandon. Stellar Wallet buat Yeay. kamu nyimpen Bitcoin. Boleh unboxing nggak Asik-asik. sekarang nih? Boleh. Jadi tell me more about this. Oh, Boleh. Thank you. Kamu nanti download aja aplikasinya Stellar Crypto Wallet. Ini kayak Tanjum nggak? Sorry, aku punya Tanjum soalnya. Beda ya? Mirip-mirip, cuman dia bentuknya tuh cold card. Jadi kamu bisa langsung pakai. Dan itu pakai NFC. Jadi Oke. kalau mau pakai ya tinggal tap NFC aja. Oke, pakainya Gitu. buat ngecek bisa transaksi atau belum bisa? Bisa transaksi. Itu Oh. untuk menyimpan private key kayak kamu pakai Ledger, Trezor, itu tuh bisa. Cuman dia bentuknya kartu. Oops, sorry. Jadi lebih gampang aja dipakai. Ini dapat stiker kayak web. Stiker, iya. Seller tuh artinya apa sih?
Seller itu nanti kita tanya Daniel ya. Untuk kemarin juga ada yang tanya tuh. Wow. Ya, itu That's so seller wallet. cool. Dan itu bisa di custom juga kalau misalnya komunitas yang mau pakai seller wallet didesain khusus itu bisa juga, dan juga di UI-nya tuh dalamnya bisa juga disesuaikan dengan keinginan komunitas. Jadi wallet yang ada di Seller itu dia decentralized atau centralized sekarang? Dia centralized. Centralized. Oh, jadi aman dong ya. Aman, Maksudnya aman, kalau aman. orang yang pusing, bingung satu hari lupa private key apa kan? Oh, aman. Aman kan? Di sana tuh ada Orang 3 baru. jenis walletnya. Ada yang MPC, ada Mnemonic, sama yang Seller Vault. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang kayak gak mau nyimpen private key-nya, seed phrase-nya disimpannya di sini. Gitu. Jadi lebih aman kan. Kalau ini hilang pun masih bisa di backup lagi. Iya, karena Gitu. ada entity-nya, ada seller gitu yang bantu Iya, support. iya. Ya, kadang Dan- aku pun juga suka takut sih. Bener sih. Ya maksudnya ada yang aku butuh simpen seed phrase, aku butuh ada yang Wah, backingin iya, kan. iya, iya, Ada satu yang kayak bener-bener. enggak, ini gue aja yang tahu gitu kan. Dan tim kita juga sangat membantu banget kalau misalnya ada yang perlu dibantu nanya-nanya, langsung join aja ke Telegram gitu, bisa langsung. Kamu yang tanya lead ke dong itu di sana. Iya dong. Bener nggak? Iya dong, semuanya aku yang lead. Ntar kamu juga masuk privilege ya, biar kamu Mau juga dong, mau dong. cari tahu Please, ya. please, mau, Iya, mau. ntar aku kasih invite-nya. Ntar aku Oke. pelajarin ini juga di rumah. Sip. Thank you ya Brandon. Thank you ya, udah Jen. mau mampir ke podcast Seller season 2 ini. Episode berapa nih? Episode 1 loh. Wih, pembukaan dong. Bukan. Makanya nih jangan sampai nggak subscribe ya. Deg-degan. Kita udah datengin Brandon Salim ke sini. Tapi harus ditayangin segera loh, karena soalan Hamim Coin ntar pas Iya aku udah lagi. tayang takutnya ada anjlok. Ini masalahnya season 1 belum selesai, kita langsung season 2 kita keluarin ya. Kita coba Ya udah kita ganti. coba Sorry, inilah. jadi season 1 finale aja. Final Bisa juga- episode. Bisa juga sih, bisa juga. Tadi edit aja ininya. Bisa. Oke, thank you Brandon. Semoga persiapan buat meritnya juga lancar-lancar ya tahun depan. Makasih Semoga Ajeng juga udah mau merit ya? Belum? belum. Udah punya pacar belum? Punya. Kita doain semoga cepet dilamar cowoknya. Amin. Iya. Oke, thank you semua Thank udah you. nonton. Bye bye. Bye.